Oke, hello everyone. Setelah landing tadi malam, tengah malam jam 12 aku landing di Terminal 3 Changi. Aku tidur di check-in counter Terminal 3 karena MRT jam segitu lagi off atau udah nggak beroperasi dan mulai beroperasi jam 8 pagi. Ini sekarang udah jam 9 pagi waktu Singapura dan sekarang posisinya aku lagi di kanopi atau lantai paling atas di Jewel Terminal 1. Jadi di sini tuh benar-benar lantai paling atas. Kalau kalian tahu ada rain vortex. Jadi ini di samping rain vortex-nya itu atau air terjunnya itu, rain vortex-nya itu belum aktif karena aktifnya itu jam 10 waktu Singapura dan ini masih jam 9 pagi. Jadi aku sudah tiba-tiba nyampe aja di titik paling tinggi di Jewel Terminal 1. Respect buat Singapura menyediain kipas di hari yang panas kayak gini. Wow. Bahkan kayaknya semua tempat di Changi ini benar-benar epic sih pemandangannya. Kayak desainernya itu, arsiteknya membangunnya dengan pokoknya epic sih. Terpantau udah jam setengah 10, jadi masih setengah jam lagi nunggu air vortex-nya turun. Kira-kira masih ada 10 menit lagi sebelum air vortex-nya turun dan wah itu rame bener sih, aku males di situ. Aku mau cari spot yang lain aja yang di bawah, yang lebih sepi kelihatannya. Karena bener-bener rame, aku susah ngambil foto, susah ngambil video. Jadi kita turun satu lantai aja buat ke lobby bawahnya untuk melihat dan vortex-nya turun. Oke, mari kita lihat tempat di sini. Karena kira-kira 10 menit lagi rain vortex-nya turun. Oke, let's see. Jadi setelah naik di atas, aku dapat spot yang benar-benar sepi, cuman aku sendiri di sini. Dan waktunya kira-kira 9 menit lagi untuk nunggu rain vortex-nya turun. Oke, 9 menit lagi. Kita tunggu ya. Welcome to Jewel Changi Airport. As we start off the Jewel Rain Vortex, here's wishing you a day of sparkles ahead. Finally, satu wishlist di Singapura terkabul. Aku udah berhasil ngeliat rain vortex dan tinggal beberapa wishlist lagi yang mau aku jumpain di Singapura. Setelah dari sini aku bakal makan dulu karena belum sarapan sih sebenarnya. Jadi aku bakal makan di staff kantin karena kebetulan aku di Terminal 1. Aku bakal cari makan Jadi aku bakal cari makan di staff kantin, tinggal naik ke lantai 2 kalau nggak salah di level 2. Kayaknya udah cukup sih, karena aku udah ngeliat rain vortex kayak gini benar-benar indah. Ini juara sih di Bandara Singapura, ini adalah ikon yang juara sih. Wow. Udah selesai ngelihat Jewel, ngelihat rain vortex. Agak terlalu rame sih, dan yang seperti biasa yang nggak enaknya itu kalau misalnya solo traveling itu ngambil fotonya yang susah, karena aku tadi minta tolong sama orang buat ngambil foto beberapa kali, ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya enggak. Terus mau ngambil video juga susah. Ini udah jam setengah 11, saatnya mencari makan. Aku bakal ke staff kantin di level 2, jadi kita bakal naik eskalator lagi buat ke makan di staff kantin. Karena di situ rekomendasi makanan yang paling murah dan bervariasi yang paling enak menurut lidah orang Indonesia. So let's go to the restaurant. This way. Kalau di Bandara Changi ini serius, mau Terminal 1, mau Terminal 2, Terminal 3, bahkan sampai Terminal 4, semua itu benar-benar indah untuk dilihat.
sekarang udah di check-in counternya Terminal 1, dan aku bakal ngasih rekomendasi tempat makan yang murah dan juga enak untuk kaum budget kayak aku gini, yang kaum yang agak hemat untuk makan, karena di Singapura ini benar-benar mahal semuanya. Jadi kalian nanti berada di counter check-in di Terminal 1, terus nanti cari keberangkatan atau departure, terus nanti belok ke kanan. Ini departure, terus belok ke kanan. Tinggal jalan lurus aja. Nanti kalian akan nemu papannya tulisannya staff kantin. Kalian nemukan ada tandanya di sini tulisannya staff kantin di basement 1. Jadi tinggal belok sini, terus nanti naik lift ke basement 1. Let's go basement 1. Mulai kita cari makan. Aku belum makan dari pagi. Nanti aku lihat apa aja menu yang ada di staff kantin. Kayaknya aku kalau mesen nggak bisa sambil pegang kamera, jadi pas sudah mesen aja aku mulai record lagi. Oke? Let's go. Oke, jadi kayak yang aku bilang tadi, aku ordernya nggak bisa megang kamera karena ribet bawa nampannya juga. Aku mesen nasi ayam. Aku mesen nasi ayam 1 set sama sayur pakcoy dan juga kuah dan juga sambal, dan minumannya terpisah. Ini teh tarik yang aku pesan di kedai-kedai yang berbeda. Untuk nasi ayamnya ini harganya 1 set ini $7.50, dan untuk minumannya ini $1.50, jadi totalnya ada $9. Lumayan ya untuk cuman makan pagi aja sampai $9 ya. Oke, jadi aku udah selesai tadi makan di staff kantin. Kalau menurutku rasanya tadi nggak terlalu enak sih. Rate-nya 6/10. Nasinya kayak nasi lemak gitu. Terus ayamnya kurang juicy dan kurang berasa. Lebih ke rasa asap sih kalau menurutku ayamnya. Walaupun di steam tapi dia kayak rasa asap gitu. Dan ya overall $9. Not bad lah, yang penting kenyang sih. Kayaknya aku bakal kenyang sampai malam ini. Dan sekarang aku lagi di charging station, nge-charge handphone. Biasalah iPhone guys. Ini masih di depan check-in counter dari Terminal 1. Ini masih jam 12 waktu Singapura. Aku masih punya banyak waktu untuk check-in hostel jam 3 sore nanti. Jadi aku masih punya 3 jam lagi. Aku bakal bawa kalian keliling Terminal 1, Terminal 2, dan juga Terminal 3 dari Bandara Changi ini. Kita bakal keliling untuk ngeliat spot yang menarik untuk kita kunjungi. Tunggu nge-charge selesai dulu ya. Aku balik lagi ke Jewel Rainvortex untuk ngeliat terakhir kalinya hari ini sebelum aku berangkat pulang besok lusa. Aku berangkat pulangnya itu jam 7.30, which is Rainvortex-nya pasti mati karena mulainya jam 10 pagi dan aku berangkatnya jam 7.30 pagi. Aku bakal nempati janji untuk bawa kalian keliling jalan-jalan setiap terminal. Jadi sekarang posisi kita ada di Terminal 1. Aku mau ke Terminal 2 buat ngeliatin kalian betapa indahnya juga Terminal 2. Jadi kita lagi di luar, naik Skytrain ke Terminal 2. Masuknya dari sana. Oke. Skytrain to Terminal 2. Let's go. Oke, selamat datang di Terminal 2 Changi Airport. Kurang lebih hampir sama modelnya kayak Terminal 1, tapi ada sedikit perbedaan di atapnya atau langit-langitnya. Kalau kalian pernah lihat, di Terminal 2 itu yang paling terkenal itu adalah pintu exit yang ada air terjunnya di atas pintunya pakai layar LED. Karena tadi malam aku kesini, jadi aku udah tahu jalannya. Ya aku tunjukin lagi di siang hari yang lebih cerah lagi, biar lebih kelihatan. Karena tadi malam sumpah gelap banget sih. Di depanku sekarang adalah destinasi paling populer di Terminal 2. Selain air terjun yang di belakang, kita punya Flower Merlion di dalam Terminal 2. Keren sih, coba lihat. Jadi
Jadi untuk Terminal 2 kurang lebih cuman itu aja yang aku tahu. Ada juga Flower Garden, tapi aku nggak tahu jalannya lewat mana. Habis ini kita bakal ke Terminal 3, naik Skytrain yang tadi lagi, beda jalur aja. Di sana kita bakal ngeliat. Wait, aku nggak terlalu tahu sih apa yang ada di Terminal 3 karena dia cuma check-in counter biasa aja, nggak ada yang istimewa karena aku tidur di sana tadi malam. Cuman biar aku tunjukin aja sama kalian, biar kalian tahu Terminal 3 itu bentuknya kayak gimana. Satu hal yang istimewa ke Terminal 3 itu bukan di Terminal 3-nya, tapi perjalanan kita ke Terminal 3 cukup istimewa karena Skytrain yang kita naikin nanti ngelewatin Rain Vortex yang air terjun tadi yang ada di Terminal 1 Jewel. Oke, welcome to Terminal 3. Ada yang istimewa sih sebenarnya di Terminal 3 ini. Cuma tadi aja yang aku tunjukin waktu perjalanan naik Skytrain dari Terminal 2 ke Terminal 3 kita ngelewatin Rain Vortex-nya tadi. Juga rute sebaliknya dari Terminal 3 ke Terminal 2 juga ngelewatin Rain Vortex-nya. So crowded here. Oke, jadi overall di Terminal 3 tuh nggak ada yang istimewa sih. Setiap terminal di Changi ini punya ciri khas sendiri, bisa dibedakan dari langit-langitnya. Itu berbeda-beda setiap terminalnya, dan juga beberapa tempat wisatanya, tempatnya ikoniknya. Kayak misalnya di Terminal 1 tadi ada Rain Vortex, Terminal 2 tadi ada Waterfall. Terus di Terminal 3 ini, kalau menurutku cuma ini sih kayak dinding yang ada tumbuh-tumbuhan gini aja sih, yang paling terkenal di Terminal 3. Ya, kurang lebih kayak gini Terminal 3. Tempat aku tidur tadi malam ada di tempat yang paling ujung, jadi aku jalan di ujung lagi tempat aku tidur tadi malam. Udah sih, kayaknya nggak ada yang mau dilihat lagi di sini. Kita tinggal balik aja. Ini juga udah mau jam 2:30 dan mau check-in hostel aku di Bugis. Aku bakal naik MRT to the city untuk ke Bugis dulu, check-in, terus mungkin rebahan bentar ya, karena aku bener-bener kurang tidur tadi malam. Terus kita lanjut lagi ke Merlion sama Marina Bay Sands dan Gardens by the Bay. Sedikit tips juga buat kalian yang mau naik MRT, kalian bisa persiapkan kartu prepaidnya kayak EasyLink di Singapura, ataupun debit atau kredit card kalian yang ada logo Visanya atau Mastercard-nya. Jadi kebetulan aku pakai debit Genius yang warna oranye untuk transaksi MRT ku karena udah dikonekkan ke Singapura dolar, jadi bisa lebih simpel untuk pergi dan pulang naik MRT. Oke. Buset, tinggi banget. Pakai yang Genius ada Visanya, logo Visanya. Ini kita coba, kan ini baru pertama kali aku nyoba pakai Genius untuk naik MRT. Aku nggak tahu petanya kemana, pokoknya nanti aku turun di stasiun Bugis. Jadi ayo kita naik. Oh, ini petanya. Changi Airport ke Bugis. Oh, lumayan jauh sih. Ayo. Perjalanan yang melelahkan dan kurang tidur. Aku nggak tahu jalan berapa lama, pokoknya ini kita sekarang di stasiun Bugis dan aku bakal ke Very Best Hostel di Kampung Glam Haji Arab Street. Aku mau menantang diriku naik tangga sampai ke atas, tapi bohong. Jadi karena aku udah paham tentang perkeretaapian di Kuala Lumpur, sistem perkeretaapian di Singapura juga nggak jauh beda dan lebih rumit dipahami di Kuala Lumpur karena Kuala Lumpur itu punya beberapa tipe kereta, MRT, LRT, monorail, dan KTM dan segala macam. Tapi kalau di Singapura dia cuma MRT aja, jadi cuma satu perkeretaapian tapi beda jalur aja sih. Tadi kita dari Changi terus ke Bugis, kalau mau pindah ke jalur biru, jalur ungu, tinggal aku paham sih sebenarnya, cuman aku sulit untuk menjelaskannya kepada kalian, tapi intinya lebih simpel ini sih daripada perkeretaapian di Kuala Lumpur. Untuk perjalanan kita ke Arab Street kurang lebih jalan kaki 10 menit di hari yang panas jalan kaki. Ternyata nggak jauh beda kayak Medan juga ya, nerobos lampu merah juga sih. Kuba Masjid
masjidnya udah kelihatan dari sini. Aku lupa nama masjidnya, Masjid Sultan atau apa. Itu masjid yang paling ikonik di Arab Street di Singapura. Jadi ini adalah hostel aku. Waktu check-innya tinggal 15 menit lagi. Gue nggak tahu nih mau bakal masuk sekarang atau enggak. Kayaknya udah masuk sekarang aja deh, karena udah panas matahari. Tahu nggak kalau sebenarnya aku udah sampai di Merlion dari tadi sore, tapi karena kebanyakan foto, terus jumpa orang juga, tadi ada 2 ibu-ibu dari Banyuwangi, terus jumpa 1 orang lagi abang-abang dari Sri Lanka, ngajak ngobrol dan juga bantuin foto-foto, dan akhirnya aku nggak bisa nge-record Merlion di waktu masih ada matahari tadi. Sekarang jam 6:30 malam, Merlion ada di depanku sekarang. Tadi sore juga terlalu ramai di sini, terlalu berisik, jadi aku nggak bisa ngambil foto banyak-banyak dan juga nggak bisa ngambil banyak footage juga karena aku nggak ngeluarin kamera, karena tadi yang aku ceritain ketemu ibu-ibu dari Banyuwangi 2 orang sama abang-abang dari Sri Lanka. Look at that. Maaf juga aku nggak bisa nampilin footage Merlion waktu sore tadi karena kalian tahu yang aku ceritain tadi sulit untuk ngeluarin kamera dan nge-vlog untuk ambil beberapa footage di Merlionnya. Kalian bisa lihat di belakang gue kan? Ini benar-benar kota yang modern, epic dan juga futuristik. Kota terbaik di Asia Tenggara menurutku. Wait a minute. Nuansa kotanya memang ini terbaik di Asia menurutku. Oke, selanjutnya kita bakal ke Gardens by the Bay. Di seberang sana, jadi kita jalan agak jauh juga sih. Yang penting kita ngeliat Gardens by the Bay, terus kita pulang untuk istirahat, untuk lanjut lagi besoknya. So, guys, I'm so sorry. Aku nggak bisa nepati janjiku. Aku nggak bisa pergi ke Marina Bay Sands karena ini udah jam 8 malam. Aku udah lapar parah, pengen makan, cari makan yang di dekat Hawker Center. Terus mau langsung balik, habis itu istirahat lagi, tidur yang cukup untuk besok di trip selanjutnya. Jadi untuk hari ini aku nggak sampai Marina Bay Sands, sampai Merlion tadi aja. Dan besok bakal kita sambung ke Marina Bay Sands sambil bersepeda. Kayak gini. Aku nggak tahu bakal nge-vlog lagi atau enggak. Yang penting ini aku mau arah ke Hawker Center untuk cari makan, terus langsung pulang ke hostel untuk istirahat. Oke, see you. Wah, Singapura bener-bener indah banget ya. Wow. Wow. Wait. We walk the talk.